Donald Trump menyatakan bahwa ia menunda serangan terhadap sektor energi Iran selama 10 hari lagi karena ia mengaku masih percaya pada jalur negosiasi. Namun, tindakan Washington menunjukkan bahwa Trump entah sedang memanipulasi atau terang-terangan berbohong. AS kirim 10.000 tentara lagi dan kendaraan lapis baja ke Timur Tengah. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mendesak warga Amerika segera meninggalkan Uni Emirat Arab atau mencari perlindungan di sana. Semua skenario operasi darat AS Serikat terhadap Iran tetap bisa berdampak pada Uni Emirat Arab. Selain itu, sumber di Gedung Putih secara langsung menyatakan bahwa keputusan untuk invasi darat Amerika Serikat ke Iran sudah diambil, hanya tinggal detail teknis yang tersisa. Dengan demikian, dalam beberapa hari ke depan di Timur Tengah akan terbentuk pasukan besar Amerika Serikat yang terdiri dari puluhan ribu tentara yang memang terlatih untuk melakukan pendaratan udara dan pendaratan di darat. Iran juga mengungkap intelijen telah menemukan rencana Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab merebut pulau sengketa demi membuka blokade Selat Hormuz. Iran mengumumkan telah memobilisasi lebih dari 1 juta penduduk untuk menghadapi kemungkinan invasi darat Amerika Serikat. Kebanyakan yang dimaksud adalah pemuda bersemangat yang ingin bergabung dengan Basiji. Saya Alexei Peci, mari bahas topik ini bersama. Sebelumnya mohon dukung channel YouTube ini dengan like, subscribe, atau sponsor atau donasi. Semua tautan dan cara melakukannya ada di deskripsi video ini. Saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Jangan lupa juga follow kanal Telegram saya, Peci News, link ada di deskripsi video ini. Tadi malam Donald Trump mengejutkan analis dengan mengumumkan perpanjangan batas waktu bagi Iran selama 10 hari lagi untuk mencapai kesepakatan mengakhiri perang. Dia bilang negosiasi berjalan baik. Teheran membantah semua pernyataan dan menolak tawaran Amerika Serikat yang dianggap tidak adil. Trump tetap bersikeras. Iran yang meminta perpanjangan tenggat waktu yang ia tetapkan, yang awalnya 40, dan sekarang sudah molor 17 hari. Selanjutnya, kutipan dari Trump. Atas permintaan pemerintah Iran, saya menyampaikan penundaan dimulainya penghancuran fasilitas energi selama 10 hari hingga Senin 6 April 2026 pukul 20.00 waktu Timur Amerika Serikat. Negosiasi masih berlangsung dan meskipun ada pernyataan palsu sebaliknya dari media yang menyebarkan berita bohong dan pihak lain, prosesnya berjalan sangat cepat. Namun setelah pernyataan ini muncul bocoran yang diduga menunjukkan Trump hanya menyiapkan kedok perlindungan diplomatik untuk operasi darat besar. Bersamaan dengan pernyataan Donald Trump tentang 10 hari, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengimbau warga Amerika di Uni Emirat Arab bersiap berlindung di tempat aman. Dan wisatawan meninjau ulang rencana mereka. Menurut Departemen Luar Negeri, tingkat peringatan bagi para pelancong ke Emirat telah mencapai level ketiga, yang berarti tingkat bahaya yang tinggi. Lembaga Amerika tersebut juga menyebutkan Bahrain dan Arab Saudi. Namun perhatian khusus justru tertuju pada Uni Emirat Arab. Dan itu bukan tanpa alasan. Lihatlah apa yang terjadi. Hari ini, Emirat secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka siap bergabung dengan kelompok operasi maritim multinasional potensial. Kelompok ini dibentuk untuk membuka Selat Hormuz, karena negara itu mendorong koalisi agar kapal dapat melewati jalur air penting ini. Emirat menyatakan bahwa mereka siap mengirimkan angkatan laut mereka ke Selat Hormuz untuk berperang melawan Iran. Iran sebelumnya menyatakan intelijen mereka memiliki informasi bahwa Amerika Serikat dan Emirat bersiap merebut Pulau Abu Musa yang telah lama diklaim Emirat. Sejak 1970-an, Iran telah menduduki pulau ini dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Jika pulau ini direbut, Iran akan kehilangan kendali atas salah satu pintu masuk ke Selat Hormuz. Namun, pejabat tinggi Kementerian Pertahanan AS Serikat menyatakan, Gedung Putih dan Pentagon akan mengirim minimal 10.000 personel militer tambahan ke Timur Tengah dalam beberapa hari. Hal ini akan secara signifikan meningkatkan jumlah personel militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Ini juga menandakan persiapan serius operasi darat Amerika di Iran Tengah berlangsung. Peningkatan besar-besaran jumlah pasukan darat sedang dipertimbangkan di tengah pernyataan Presiden Trump bahwa Amerika Serikat sedang melakukan negosiasi yang produktif dengan Iran mengenai kesepakatan untuk mengakhiri perang.
Pejabat Iran belum sepakat mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan Amerika Serikat dan umumnya curiga upaya diplomatik Trump hanya tipu muslihat lain. Pada saat yang sama, Pentagon sedang mengembangkan opsi militer untuk serangan akhir terhadap Iran, yang dapat mencakup penggunaan pasukan darat dan pemboman besar-besaran. Beberapa hari ke depan, Timur Tengah diperkirakan akan menerima tambahan pasukan, beberapa skuadron pesawat tempur, ribuan personel militer, dan kendaraan lapis baja. Satu unit ekspedisi Korps Marinir akan tiba minggu ini, sementara unit lain sudah dalam proses penempatan. Komando Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat Amerika Serikat telah diperintahkan untuk mengirimkan brigad infanteri yang terdiri dari beberapa ribu personel militer ke Timur Tengah. Dan sekarang akan ditambahkan lagi 10.000 tentara ke sana. Akhirnya, New York Times menyatakan keputusan invasi darat sudah final, hanya menunggu penyelesaian masalah teknis seperti pengiriman pasukan dan peralatan tambahan. Iran menyatakan telah lebih dulu memobilisasi lebih dari 1 juta rekrutan untuk menghadapi kemungkinan invasi darat Amerika Serikat. Korps Pengawal Revolusi Islam menyatakan pasukan darat Iran semakin ingin menciptakan neraka bersejarah bagi Amerika jika berani menginvasi negara itu. Sementara itu, menurut kantor berita Tasnim, pemerintah menerima lonjakan besar permohonan dari para pemuda Iran yang ingin bergabung dengan milisi semi-militer Basij, Korps Pengawal Revolusi Islam, dan tentara reguler. New York Times sebelumnya melaporkan AISEC telah memberikan rencana damai 15 poin ke Iran. Rencana tersebut mencakup persyaratan untuk membuka Selat Hormuz bagi pelayaran bebas, membatasi program rudal Iran hanya untuk kebutuhan pertahanan diri, menghentikan pendanaan kekuatan proksi Teheran di Timur Tengah, pembongkaran fasilitas nuklir di Natanz, Isfahan, dan Fordo, serta penyerahan sekitar 450 kg uranium yang diperkaya hingga 60% kepada IAEA. Selain itu, Amerika Serikat siap mencabut sanksi nuklir, memberikan bantuan dalam pengembangan energi nuklir sipil di fasilitas Bushehr, dan membatalkan mekanisme pemulihan otomatis sanksi PBB terhadap Iran. Oleh karena itu, semua menunjukkan bahwa operasi darat akan segera dimulai dalam beberapa hari ke depan. Saya akhiri pembahasan, tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya melalui donasi apapun, langganan berbayar, atau sponsorship di YouTube, atau melalui platform PayPal, dompet kripto, pokoknya semua detailnya ada. Semua tautan ada di deskripsi video. Terima kasih atas dukungan Anda. Jangan lupa berlangganan kanal Telegram saya PC News, tautan ada di deskripsi. Jaga diri, sampai jumpa.